Berahmat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, wa fikna taufiqas salihin, wa habna ma wahabtahu li awliyaika al-muqarrabin, wa ja'alna minhum wa bihim wa ma'ahum, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita disampaikan pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan kesehatan. Kita disampaikan di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semua dari awal bulan Ramadan sampai nanti akhir bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kajian, mari kita bersama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina man nabiyyina wa hifdzal mursalina mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. al-muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din Allahumma fatihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. wa 'allimna ta'wil. Raditu billahi rabba Billahi rabba wa bil islami dina bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan kita, insya Allah akan bertema rahasia Lailatul Qadar dan fikih i'tikaf. Fikih i'tikaf. Ya, kita mulai dengan pembahasan Lailatul Qadar terlebih dahulu. Bismillah. Baik. Layarnya kelihatan, Ibu? Iya. Nah, Lailatul Qadar. Nah, ini ada makna, ada keutamaan dan menghidupkannya. Ya, keutamaan menghidupkannya. Baik. Makna dari Lailatul Qadar itu sendiri adalah kita lihat dari bahasanya. Qadar. Ya, Lailatul malam. Ya, Qadar itu apa? Ya, Qadar dinamakan demikian karena yang pertama, ya, arti Qadar adalah kedudukan. Qadron atau Qadrun, kedudukan. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena kemuliaan, kedudukan dan martabatnya. Kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Qadar juga artinya penetapan. Ya, menetapkan. Ya, kita tahu, ya, kita wajib iman kepada qada dan qadar. Ya, berarti qada dan qadar penetapan Allah. Ya. Maka dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki untuk tahun mendatang. Ya. Pada malam Lailatul Qadar Allah sudah menetapkan takdir-takdir kita untuk tahun yang akan datang. Maka sangat dianjurkan ketika takdir itu akan ditetapkan, kita dalam keadaan bertaat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapkan atau diturunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kita tahu ya, Al-Qur'an itu ya bisa membuat
apapun itu menjadi mulia. Malam Lailatul Qadar kenapa mulia? Karena ada Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, nanti menjadi mulia. Ya, Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran, ya, beliau menjadi Nabi paling mulia. Begitupun malaikat Jibril. Ya, Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, hari diturunkan Al-Quran, ya, pada malam Lailatul Qadar juga menjadi malam yang mulia. Ya. Kemudian para sahabat, ya ashab atau penghafal Quran juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pembaca Al-Quran, tidak harus menghafal. Pembaca, pengamal Al-Quran. Kemudian menghidupkannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban." Ya, barang siapa yang mendirikan ibadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Luar biasa ini berarti malam Lailatul Qadar. Mendirikan malam Lailatul Qadar itu bisa dengan zikir, bisa dengan i'tikaf. Nanti di pembahasan kedua kita akan membahas tentang i'tikaf. Ya, fikih i'tikaf. Nah, kemudian di sini menghidupkan malam tersebut dilakukan dengan sholat tahajud. Kita bisa sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, sholat hajat, sholat witir, sholat taraweh juga kita niatkan mendirikan malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian bisa dengan i'tikaf, ya, i'tikaf pada malam hari. Kemudian bisa dengan membaca Al-Quran, bisa berzikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, ada tingkatannya, ada derajatnya. Ya, nanti pahalanya tergantung ya, usaha kita dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah ini dengan sholat isya berjamaah. Ya, kemudian ada niat, tekad yang kuat untuk sholat subuh dengan berjamaah. Nah, ini paling rendah. Artinya kalau sudah dia sholat isya, kemudian tekad dan sholat subuh, ya bangun berjamaah di masjid, maka dia sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tetapi tentu tingkatan paling rendah, pahalanya pun juga paling rendah. Paling rendah. Nah, ya, kita tidak mencari yang rendah, insya Allah. Kemudian tingkatan yang kedua itu menghidupkan Lailatul Qadar tingkat menengah. Tingkat menengah dengan menghidupkan sebagian besar malamnya dengan ibadah yang telah disebutkan. Jadi ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi, i'tikaf, baca Quran, dan lain sebagainya. Ya, jadi tingkat menengah adalah menghidupkan sebagian besar malamnya. Sebagian besar malamnya. Misalkan malam ada berapa jam? 12 jam atau 10 jam lah ya. 10 jam. Jadi dia 6 jam ya, dia hidupkan dengan ibadah-ibadah. Itu tingkat menengah. Insya Allah kita ya derajat tingkat menengah ya. Kalau nggak bisa paling tinggi, minimal menengah ya. Jangan paling rendah. Jangan paling rendah. Ya, menengah kita sholat taraweh. Ya, kemudian sholat taraweh tadarus. Kemudian sholat tadarus. Ya, bisa tidur dulu. Kemudian di sepertiga malam kita bangun. Ya, sholat kembali, baca Quran kembali sampai subuh. Ya, sahur, kemudian sholat subuh berjamaah. Jangan lupa ya, kita sholat subuh berjamaah itu lebih
lebih penting ya daripada sholat-sholat yang lain ya, daripada sholat taraweh pun ya. Nah, misalkan yang sholat taraweh tapi meninggalkan sholat subuh berjamaah, itu sangat rugi. Ini sholat subuh. Jadi sholat subuh. Ya, kemudian derajat yang paling tinggi, Bapak Ibu. Derajat paling tinggi itu dengan menghidupkan seluruh malamnya. Ya, derajat yang paling tinggi menghidupkan seluruh malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas ya, malam Lailatul Qadar itu ya, paling prediksinya kapan ya? Prediksi malam Lailatul Qadar. Jadi paling tinggi itu menghidupkan seluruh malam dengan berbagai macam ibadah, semua ibadah, zikir, sholat, tilawah dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ya di sini disunahkan memperbanyak doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apa doanya? Ya, doa ini sangat familiar. Doa dari mulai kita masuk Ramadan sangat dianjurkan. Tapi di malam Lailatul Qadar lebih sangat dianjurkan. Ya. Doanya apa? Sini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diperbanyak ya, sebanyak-banyaknya. Ya, tidak ada jumlahnya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaaf, maka maafkanlah. Ini diperbanyaknya. Itu dibacanya mulai dari maghrib itu apa sepanjang hari, Ustaz? Mulai dari maghrib malam lebih utama. Ya, sepanjang aja tidak masalah. Ya, lebih bagus juga. Ya, karena pada bulan Ramadan ya kita dianjurkan untuk selalu memohon maaf. Ya, meminta pemaaf ya, meminta maaf. Istighfar, banyak istighfar. Tentu istighfar berdoa itu kita dimulai dengan memuji ya kan. Di sini yeah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaaf ya. Nanti baru disambung dengan doa fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini bagus sekali. Kemudian ya di sini penentuan malam Lailatul Qadar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltamisuha fil asril awakhiri min Ramadan." Ya, carilah ia pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Karena 10 terakhir bulan Ramadan ini ada hadisnya, keutamaannya. Maka Lailatul Qadar ya, kita cari ya, Nabi menyuruh cari Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian nah ini prediksi ya, atau perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Imam Nawawi itu imam madhab Syafi'i ya, terkenal. Ini kita kata tempatnya. Aktsarul ulama kita baca. Aktsarul ulama ala annaha lailatun mubhamah. Ya, jadi kebanyakan ulama mengatakan kesempatan juga. Saya siapkan pres Roma. Karena kancang ambil stiker kan? Aksarul ulama ala annaha lailatun mubhamah. Ya, para ulama kebanyakan itu mengatakan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui. Minal ashril tidak diketahui. Ya. Kemudian kebanyakan ulama juga mengatakan minal ashril awakhirin min Ramadan, dari sebagian Ramadan yaitu pada 10 akhir.
Nah, jadi para ulama kebanyakan mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi tidak diketahui apakah itu tanggal 20, 21, 22, 23 dan sebagainya. Ya, kemudian wa arjaha autaruha, dan yang paling diharapkan adalah hari-hari ganjil, ya, 21, 23, 25. Wa arjaha lailatul sab'in wa ishrin, dan paling diharapkan adalah pada hari ke-27, ya, wasalasin wa ishrin, dan 23, wa ihda wa ishrin, dan 21. Ya. Kemudian wa aktsaruhum annaha lailatun muayyanatun la tantakil. Dan kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu tertentu, artinya tidak berpindah, ya, tidak berpindah. Misalkan tertentu 21, ya, berarti malam 21, tapi tidak tertentu, ya, tidak mesti 21. Ini rahasia ini kenapa? Karena supaya kita menghidupkan semua malam, ya, tidak harus 21, 23, 25 saja. Nah, kemudian waqala al-muhaqqiqun innaha tantakil fatakuna fi sanatin lailah 27 wa fi sanatin lailah 23. Dan para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah dari tahun ke tahun. Misalkan tahun ini 21, tahun besok bisa jadi 23, ya, tahun besok lagi bisa jadi 25, seperti itu. Jadi malam ini para ulama mayoritas mengatakan pada 10 akhir bulan Ramadan, dan paling diharapkan adalah pada hari-hari ganjil, pada malam-malam ganjil. Kemudian, ya, di sini kita lanjutkan ke fikih i'tikaf, ya, karena i'tikaf ini adalah ibadah yang paling terkenal di pada 10 dari bulan Ramadan. Karena dalam i'tikaf kita bisa, ya, beribadah, semua ibadah, ya, ibadah mengaji, sholat, ya, kita niatkan i'tikaf. Kita masuk masjid, ya, harus diniatkan i'tikaf, ya, jangan lupa. Ya, kemudian baca Quran di masjid, ya, kemudian Kalau masuk musola, Ustadz, kalau masuk musola, jadi niatnya juga sama dengan masjid ya. musola juga niatnya sama dengan masjid. Ini ikhtilaf, Kalau ya. masuk, ya maksud saya kalau masuk musola itu kayak Allahumma aftah li abwaaba rahmatik kan sama Iya, dengan di Allahumma masjid. aftah lana Ini abwaaba rahmatik. Kemudian kita niatin kalau itikaf kita ya, nama itu itikaf fi hadal musola apa fi hadal masjid. Ya, musola itu ada di Indonesia, ya. Iya. Kalau memang bangunan itu untuk wakaf, ya dinamakan masjid. Ya, masjid tempat sholat, untuk sholat, ya, bukan khusus, ya, bukan khusus untuk pribadi, Iya. kan. Berarti maaf udah saya Mungkin ya, ganti. ini kena Berarti kalau kita niat itikaf Oh. ya, walaupun di musola ya tetap ya, nama itu itikaf. Iya, di masjid, ya, di masjid, ya, di Kecipet masjid. koyo akhirnya jadi luka. Bukan fi hadal musola ya. Anu Ganti. putih penting putih. Nah, Akhirnya luka, akhirnya kan iya, dan infeksi. kemudian Hmm. ini kita akan bahas fikih i'tikaf. Kayak iya apa ya? Definisi Apa, i'tikaf. kan akhirnya hilang, tapi saya tak lihat ini. Maaf, kita Tambahan. masukkan dulu, ya. Nah, fikih i'tikaf. Ya, pertama kita bahas definisi i'tikaf. Ya, i'tikaf secara bahasa, ya, di Iya. sini i'tikaf secara bahasa artinya, ya, berasal dari kata akafa. Akafa yang berarti al-habsu, menahan atau mengurung. Ya, mengurung diri atau menetap. Ini secara bahasa. Kemudian definisi secara istilah, i'tikaf adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiam diri, menetapkan
di masjid, menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan tujuan yang lain. Ya, kalau di tujuan yang lain ya berarti bukan termasuk i'tikaf. Kemudian dalil-dalil i'tikaf. Ini ada banyak dalil-dalilnya sebenarnya, kita ringkas di sini. Ada dalil dari ayat Al-Qur'an, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Ada kalimat iktikaf ada dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian ada dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan asrata ayyam." Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya beriktikaf, biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Ya. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Ya. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya. Ya, kemudian ada dalil ijma. Ya, ada ayat Al-Qur'an, ada hadis dan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama ya, terhadap suatu hukum. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan fal i'tikafu sunnatun bil ijma. Ya, hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma. Wala yajib illa bin nadri bil ijma. Dan tidak menjadi wajib kecuali seseorang itu bernazar untuk beriktikaf. Ini adalah majmu' syarah muhadzab. Ya, kemudian setelah dalil i'tikaf kita akan mempelajari hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf itu hukum asalnya sunnah. Di setiap waktu kita bisa beriktikaf di masjid, ya pagi maupun malam. Ya, setiap sholat kita setiap mendatangi masjid kita niatkan i'tikaf. Ya, biar kita mendapatkan pahala. Ya, selain pahala sholat ya, berjamaah juga mendapatkan pahala i'tikaf. Ya, argo. Kalau kita naik kendaraan taksi ada argonya. Ya, argo i'tikafnya jalan. Kalau kita niatkan ketika masuk masjid ya mendapatkan kita niatkan i'tikaf. Kalau nggak niat ya tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Kemudian hukum asal sunnah, kemudian menjadi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, ya, sangat kuat. Ya, kapan? Ya, menjadi sunnah yang sangat ditekankan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir malam bulan Ramadan nih. Sekarang kita masuk 10 terakhir malam bulan Ramadan. Tadi malam ya sudah mulai ya malam pertama di 10 malam terakhir. Kemudian bisa jadi menjadi wajib iktikaf. Kapan? Ya, iktikaf karena nazar. Ya, nazar ada orang yang bernazar, saya kalau sukses, saya kalau mendapatkan ini, misalkan saya akan iktikaf di masjid, ya, misalkan. Maka iktikaf dia hukumnya menjadi wajib karena nazar. Ya, seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man nadaro an yuti Allah fal yuti'hu. Barang siapa yang telah bernazar akan melakukan sesuatu, ya, suatu kebaikan pada Allah, hendaklah dipenuhi nazar itu. Ya, iktikaf kebaikan. Ya, sholat misalkan nazar sholat, ya kebaikan juga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya, seperti diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi SAW, anna Nabi SAW kana ya'takif al-asr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ya, Nabi SAW beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian setelahnya para istri-istri beliau yang beriktikaf.
Kemudian kadar waktu iktikaf. Kadar waktu iktikaf. Batas minimal iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid melebihi kadar tumak ninah, ketenangan dalam sholat. Ya, batasnya berdiam diri sekedar tumak ninah dalam sholat. Ya. Mana dalam sholat itu sekedar kalimat subhanallah. Ya, subhanallah itu sekedar itu kadarnya. Ya, kalau orang masuk ke masjid, ya kemudian dia diingatkan, kemudian ada waktu, ya, sekadar tumak ninah, maka dia sudah dianggap beriktikaf. Oleh karena itu, memungkinkan bagi seseorang untuk beriktikaf selama satu malam atau sebagian malam atau beberapa jam. Bahkan jika ia berniat di dalam masjid selama beberapa menit dengan niat iktikaf, ia telah meraih keutamaannya. Ya, cukup sebentar, ya sudah ditulis dia beriktikaf. Kemudian Imam Nawawi berkata, ya, Imam Nawawi tadi sudah dijelaskan bahwa beliau adalah pakar fikih, ya, yang diambil rujukan perkataannya, dia jadikan rujukan oleh para ulama. Fayambahi likulli jalisin fil masjidi lingtidori sholatin aw lisughrin akhar min umuril akhirah. Ya, fayambahi dan seyogyanya likulli jalisin bagi setiap orang yang duduk di dalam masjid lingtidori sholat, misalkan karena menunggu sholat, aw lisughlin akhar, atau karena kesibukan yang lain, ya, min umuril akhirah awid dunya, dari perkara-perkara akhirat dan di dunia, ya dia duduk di masjid, ya, an yanwiya, untuk berniat al-i'tikaf, beritikaf malam yakhruj minal masjid, selagi dia belum keluar dari masjid. Fa idza kharaja summa dakhala jaddada niyatahu, maka ketika dia keluar kemudian masuk kembali, jaddada niyatahu, maka dia memperbarui niatnya yang lain. Ya, kalau sudah keluar, ya masuk lagi, ya diniatkan i'tikaf baru. Walaysa li'tikaf dzikrun mahsus. Ya, i'tikaf itu tidak ada zikir yang khusus, secara khusus, yang warid. Ya, enggak ada zikir secara khusus. Walau takallama bi kalamin dunya aw amalin sun'ah min hiyata aw ghairiha lam yabtul i'tikafu. Walaupun seseorang itu berkata dengan perkataan dunia, ya, atau perbuatan misalkan menjahit, ya, atau selainnya, ya, usaha bisnis, maka dia tidak membatalkan iktikafnya. Ini perkataan Imam Nawawi. Kemudian macam-macam iktikaf dan niatnya. Ya, iktikaf itu ada yang pertama iktikaf mutlak. Ya, tadi sudah disebutkan hukum iktikaf ada sunnah, ada sunnah muakkadah, ada wajib. Ya, sekarang macam-macam iktikaf dan niatnya. Iktikaf mutlak, kita ada ketentuan waktunya. Misalkan saya beriktikaf, udah sunnah lillahi ta'ala. Orang yang hendak beriktikaf cukup berniat sebagai berikut. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Ya. Atau dalam hati, ya, niatkan tepatnya di dalam hati. Ya. Lafaz itu hanya untuk meyakinkan, ya, menghadirkan niat. Ya, enggak harus secara lafaz ini. Yang penting dalam hati dia berniat i'tikaf, ya, di dalam masjid. Kemudian i'tikaf yang terikat waktu, ya, tanpa terus-menerus. Ya, misalkan sehari semalam penuh atau selama 1 bulan penuh, ya, maka niatnya berbeda. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi yauman atau lailan kamilan atau syahron lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama 1 hari atau 1 malam
ya, 1 malam penuh atau 1 bulan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itikaf yang dinadarkan, ya, sebabnya nawaitu an atakif fi hadzal masjidi fardhon lillahi taala. Harus ada fardhonnya. Ya, aku berniat itikaf di masjid ini fardu karena Allah taala. Itikaf yang nadar kita sudah sebutkan hukumnya wajib. Maka wajib kita menyertakan fardu. Ya. Ini kalau fardunya mutlak, ya, atau nadarnya mutlak. Ya. Kalau nadarnya ada waktunya, ya maka disebutkan waktunya. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjidi syahran mutatabi'an fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat itikaf di masjid ini selama 1 bulan berturut-turut fardu karena Allah Ta'ala. Kalau 1 bulan, ya nggak boleh keluar-keluar, ya. Kalau dia dinadarkan, nggak boleh keluar-keluar. Nanti kita bahas hukum keluar dari masjid. Kemudian syarat iktikaf. Ya, syarat iktikaf itu ada 3. Yang pertama Islam, ya. Iktikaf orang-orang non-muslim nggak sah iktikafnya. Kemudian berakal, ya, dan balik dan kemudian suci, ya. Suci dari haid dan nifas. Nggak boleh orang yang haid, nifas itu beriktikaf karena dia dilarang masuk masjid haram. Kemudian rukun-rukun iktikaf. Rukun iktikaf itu ada 2. Ya, yang pertama niat. Ya, niat sudah kita bahas. Niat kalau iktikaf wajib, nawaitul iktikafa fardhon lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf fardu karena Allah Ta'ala. Ya, itu saja. Kemudian kalau iktikaf sunnah, nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Bisa ditambahin fi hadal masjid, di dalam masjid ini. Karena iktikaf harus di dalam masjid, maka tidak perlu ditambahin masjid. Boleh cuma nawaitul iktikafa fardhon lillahi ta'ala, boleh, ya, tanpa disertai dengan masjid. Tapi Selain yang wajib kan hanya nadar saja. iya, yang wajib hanya nadar saja. Oh iya. Fardhon lillahi ta'ala. Kalau kita gini Ustaz, kita lihat, katakanlah lihat gadget ya. Boleh nanti Bu, nanti ada sesi pertanyaan aja. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Biar tidak terpotong-potong. Jadi rukun-rukun Iya. iktikaf, yang pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah sholat. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ya, jika tidak berniat iktikaf, maka meskipun ia berada di masjid, keberadaannya bukan iktikaf. Nah, demikian pula sebaliknya, seorang yang berniat beriktikaf tapi ia tidak berada di masjid, maka itu bukan iktikaf. Ya. Dia ada di masjid tapi nggak ada niat, ya, maka tidak iktikaf. Atau dia ada niat di rumah, niat iktikaf tapi di luar masjid, ya, maka bukan iktikaf juga. Karena rukunnya itu niat dan berdiam di masjid. Niat dan berdiam di masjid. Rukunnya cuma 2. Kemudian pembatal iktikaf. Ada beberapa pembatal iktikaf. Yang pertama itu jima, ya, kemudian keluar mani, kemudian gila, ya, kemudian haid dan nifas, kemudian murtad. Pembatal iktikaf. Keluar dari masjid juga ini nggak disebutin ya. Keluar dari masjid juga membatalkan iktikaf. Kemudian hukum keluar masjid bagi orang yang iktikaf. Nah, hukumnya apa?
Kalau dia iktikaf sunnah, itu boleh keluar semaunya. Keluar semuanya, terserah. Boleh saja, tidak berdosa. Kalau mau masuk lagi, iktikaf lagi. Ya, iktikaf lagi. Niat iktikaf lagi. Kalau iktikaf wajib, ya harus berhati-hati. Ya, di sini ada diperincikan. Jika ada hajat yang mendesak, yang tidak bisa dilakukan di masjid, ya contohnya seperti buang hajat, wudhu, ya atau mandi junub, ya, itu kan nggak bisa dilakukan di masjid, hajat ya, maka tidak diharamkan ya. Dan itikafnya yang berturut-turut tidak terputus. Misalkan ya dia bernadar beritikaf 1 hari ya, kemudian di tengah sudah mulai iktikaf, kemudian di tengah-tengah dia mau buang hajat ya, perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, maka dia keluar ya, keluar masjid wudhu, misalkan wudhunya 100 meter ya, nggak masalah, yang penting ada hajatnya ya, maka tidak diharamkan dan tidak memutus iktikaf ya. Tapi di sini yang kedua, jika tidak ada hajat uzur atau tidak ada uzur atau hajat yang mendesak, maka hukumnya haram dan memutuskan kesinambungan iktikafnya, memutus iktikaf tersebut ya, seperti mau lihat pemandangan misalkan, keluar melihat pemandangan, batal, serta wajib baginya untuk memulai iktikafnya dari awal kembali ya. Misalkan dia iktikaf bernadar 1 hari ya, maka harus diulang kembali ya, nggak boleh sehari 12 jam misalkan, sudah 6 jam kemudian keluar, batal ya, dimulai 6 jam lagi, tidak seperti itu, harus diulang lagi. Itu konsekuensi iktikaf wajib. Nah, harus menghindari sesuatu yang membatalkan, termasuk keluar dari masjid. Kemudian hikmah dan manfaat iktikaf, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, ya, menghilangkan gangguan duniawi, dan agar supaya fokus dalam beribadah, karena ibadah dalam masjid itu lebih fokus ya daripada ibadah di rumah ya, apalagi ibu rumah tangga ya, di rumah ada anak ya, ada urusan-urusan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya, lebih baik iktikaf di masjid ya, daripada beribadah di rumah ya. Atau orang laki-laki yang di rumah, kalau di rumah itu nggak bisa fokus ya, maka di masjid beriktikaf saja ibadahnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketakwaan ya, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih khusyuk, fokus pada ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang terakhir, mencari ampunan. Baik. Ya udah selesai ya. Baik Bapak Ibu, ya, kita cukupkan materi malam Lailatul Qadar, kemudian dilanjut dengan iktikaf. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Selanjutnya ada sesi pertanyaan, boleh silakan. Ustadz, Ya, silakan Bu. ya, maaf mau tanya. Tadi loh tentang itikaf tadi ya. Kalau ngomong seperlunya, ngomong seperlunya kan enggak apa-apa ya. Tapi kalau masalah, katakanlah masalah ngomong jual beli, itu harus diperbaiki lagi niatnya gitu Ustadz ya. Secara fikih itu tidak membatalkan iktikaf ya, seperti itu. Tapi ya secara adab ya, kemudian ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa orang yang mencari sesuatu yang hilang di masjid ya, itu kita dianjurkan untuk supaya Allah tidak menemukan barangnya dia misalkan. Itu kan muamalah ya, muamalah.
Iya, iya, iya. Apalagi ngurusin bisnis, cari barang yang hilang aja, ya, ya, kemudian dia sibuk dengan itu, ya itu keluar dari adab, apalagi ya bisnis. Tetapi ya itu tidak membatalkan etika secara Iya, fikihnya. iya, iya. Tentu mengurangi Nah, pahalanya. oh begitu ya. Tentu mengurangi pahalanya. Nah, sekarang gini Ustadz ya, ya maaf, kan ada sebagian mengatakan kalau orang perempuan sebaiknya beribadah di rumah. Nah, ini masalah itikaf ya. Kan itikaf kan harus di masjid. Iya. Nah, ini lebih utama mana? Seorang ibu itu ke masjid ataukah kita berzikir aja di rumah? Nah, di sini itu ulama berbeda ya, tergantung ya, berbeda juga tergantung berbeda perempuannya, wanitanya, ya, muslimahnya. Kalau dia itu aman dari fitnah, terus kemudian dia lebih khusyuk dalam beribadah di masjid, kemudian ada temannya, ya, dan masjid itu aman lah, seperti itu, ya, di masjid tidak masalah, dia mendapatkan pahala masjid, ya, pahala itikaf itu lebih utama karena mendapatkan pahala itikaf. Kemudian kalau dia memang niatnya ya, untuk berdiam beribadah di rumah agar terhindar dari fitnah, dia juga mendapatkan pahala itu, ya, pahala Oh, iya. terhindar dari fitnah, misalkan menjaga diri. Jadi tergantung perempuannya juga, Oh ya, ya, muslimahnya. Ustaz. Ya. Itu juga gimana ya? Satu satu Ustadz mengatakan lebih baik sholat di rumah. Ibu itu harus di rumah, bla bla bla. Sehingga, wah ini gimana ya? Jadi tergantung tadi ya, Tergantung tergantung sikonnya ya. muslimahnya, ya, Oh tergantung ya, orangnya. ya, ya. Tapi kalau niatnya bagus, kita sholat di rumah aja bagus, ya, sholat di rumah bagus juga. Ya, soalnya kami berpikiran gini, lah kalau sholat di rumah kan paling enggak ya sendirian ya, susah kalau cari jamaah di rumah ya sendirian. Sementara kita di masjid kan pasti berjamaah. Nah itu yang kadang-kadang itu dilema juga. Lebih baiknya di rumah. Kan satu, sayang. Nah, Pahalanya maksud pahalanya saya. satu, iya, itu kalau di rumah tidak mendapatkan pahala. Oh, jadi karena sikonnya itu tadi ya. Iya, Ya, ya, ya. sikon, dan kemudian kalau di